Jemaat GPDI Kanang yang berbahagia, sore hari ini kita akan mulai ibadah lagi. Walaupun secara online saudara, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai ibadah kita sore hari ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah kepada-Nya. Kita angkat pujian, ku bersyukur. Amin. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku banyak yang Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
Sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena anugerah Tuhan, karena pertolongan dan cinta kasih-Mu pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang patut kami sembah Tuhan. Sore hari ini kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau akan sucikan kami, Kau urapi kami semuanya Tuhan, baik jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Kau akan merapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saudara, kita akan bersukacita di dalam Tuhan, tanyakan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Masuk gerbangnya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukai hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia dipasang kekal, pujikan hadirat.
anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik, saudara. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Jadi kita jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan hujan, tiada ragu lagi. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ada pujian yang lama sekali, tapi ini bagus saudara, merupakan pengakuan kita bahwa kita tetap mencintai Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggal, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggal, ku agungkan, aku
Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sore hari ini, walaupun kami hanya beribadah melalui online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, kesempatan untuk menyembah Tuhan, kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya berharap kepada Tuhan saja dengan situasi yang ada di hari-hari ini. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya bawa hati dan pikiran kami dengan waktu yang masih ada untuk tetap dekat dengan Tuhan, untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Biar semua kami yang mendengar, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hati kami yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibu hamba yang sudah memimpin kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, apapun yang dia kerjakan, buatlah itu berhasil. Karena semua itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah 2 minggu kita tidak bertemu, tidak berkumpul dalam ibadah. Saya berdoa jemaat Tuhan ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Dia berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara, karena pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa melanda saat ini, Jawa Barat, Bandung, Cimahi khususnya Saudara, bahkan di sekitar gereja, di perumahan di sekitar gereja kita ini ada begitu banyak yang sudah kena, yang positif. Bahkan saya dengar ada yang sudah meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara, muncul pertanyaan, hidup di masa pandemi, hidup di masa Kristus saat ini, salahkah jika saya khawatir? Ini menjadi perenungan bagi kita. Berapa waktu lalu saya ketemu satu bapak yang berkata begini, Pak, bagaimana saya tidak mau khawatir? Di depan pintu sudah mengetuk pintu, debt collector sudah datang, menagih tunggakan motor, menagih tunggakan kartu kredit, ketuk dengan keras. Jadi ketakutan, khawatir tidak bisa bayar, khawatir tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Gubernur Jawa Barat katakan, karena pandemi COVID-19 yang begitu melanda di Jawa Barat, Bandung ini, sampai Cimahi, rumah sakit penuh,
Bahkan pelataran parkiran sampai penuh. Orang mau masuk sudah tidak bisa lagi, yang positif untuk berobat ke rumah sakit sudah penuh, sudah tidak bisa lagi menampung mereka. Orang yang mengantar jenazah, ya, sampai yang mengantar jenazah sampai kecapean, kelelahan. Sampai keluarlah kata-kata gubernur meminta supaya warga Jawa Barat, Bandung khususnya, Cimahi, ya, cicing di imah. Artinya tinggal di rumah. Saudara, ketika gubernur Jawa Barat berkata cicing di imah, tinggal di rumah saja, tinggal di rumah aja, jangan kemana-mana. Orang ini berkata, Pak, kalau saya tinggal di rumah, saya tidak bekerja, saya tidak berusaha, mau makan apa keluarga saya? Mau bayar bagaimana tunggakan saya? Bagaimana saya harus membayar tunggakan saya? Tunggakan kartu kredit lah, motor lah. Ini orang ini berkata, beritahu kepada saya, kalau pemerintah kasih makan, kasih sediain apa yang saya butuhkan, oh boleh aja saya tinggal. Ya, hal ini datang kepada kehidupan kita. Ya. Tadi pertanyaan tadi, di masa pandemi ini, salah nggak kita menjadi khawatir? Salah nggak kita mulai goyah iman kita? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, ya, hal tentang kekhawatiran. Dalam khotbah Yesus di bukit, ya, ada begitu banyak hal yang disampaikan, ya, termasuk hal berbicara tentang hal kekhawatiran ini. Yesus berulang-ulang kali menyampaikan, memberitahu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Saudara, saya percaya firman Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang yang masa bodoh, cuek, tidak peduli lagi akan keadaan hidup kita. Bahkan Tuhan meminta kita untuk menjadi pribadi yang fokus, penuh perhatian, mau peduli kepada orang lain. Jadi firman Tuhan juga membawa kita, memberitahu kepada kita bahwa kita harus peduli juga, bukan saja kepada orang lain, tetapi juga peduli kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan datang kepada kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Sekali lagi Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jangan khawatir. Sejak virus COVID-19 melanda sampai saat ini, ada begitu banyak perubahan attitude, ya, kelakuan, ucapan orang menjadi berubah. Bahkan rohani orang, anak-anak Tuhan bisa berubah. Perubahan bisa terjadi di mana-mana karena pandemi COVID-19. Usaha, pekerjaan, rumah tangga. Tapi saat ini saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, di masa pandemi saat ini, lepas dari pertanyaan tadi, ya, lepas dari masalah krisis kondisi saat ini, betul, salahkah saya khawatir? Saat ini saya mau bertanya kepada jemaat GPD Kana Taman Rahayu. Perubahan yang terjadi saat ini, yang mungkin menimpa kita semua, yang kita alami, apakah merubah kerohanian kita? Apakah merubah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada tidak pernah berubah
kesetiaannya, kepercayaannya terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan sudah memberitahu kita dalam Mazmur pasal 55 tadi ayat 23. Serahkanlah khawatirmu. Serahkanlah khawatirmu. Ia akan memelihara engkau. Engkau lagi khawatir saat ini. Sedang mengalami kondisi keuangan, kondisi yang tidak baik saat ini. Mari serahkan, bawa semua persoalanmu kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan memelihara engkau. Nah, Matius pasal 25 tadi 6 katakan, saudara, Matius 6 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Tuhan, serahkan semua kekhawatiranmu, Dia akan memelihara engkau. Walaupun Mazmur pasal 55 ayat 23 tadi katakan, saudara, ayat B-nya, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin saat ini engkau lagi goyah, tidak punya pegangan. Percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Dia akan membereskan semualah kekhawatiranmu. Karena percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan selalu bersama dengan engkau. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela dan menolong dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, kondisi saat ini saya tidak tahu. Saya mau bawa Bapak, Ibu, Saudara saat ini. Kalau Bapak, Ibu masih sehat, masih bisa makan, masih bisa menikmati sampai hari ini, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kalau saudara tidak positif COVID-19, bersyukur kalau saudara masih bisa makan walaupun hanya dengan makanan apa yang ada di meja makan saudara. Bersyukur saudara, karena saudara bukti adalah saudara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu bukti bahwa saudara masih dipelihara oleh Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan masih menolong saudara. Itu bukti saudara masih dijaga oleh Tuhan. Saya percaya semuanya juga akan ditolong oleh Tuhan. Kalau engkau mau serahkan semuanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dalam kondisi saat ini, walaupun cuma via online ini, saya harap jemaat Tuhan tetap kuatkan imanmu kepada Tuhan. Tetap percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Dan alami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong jemaat GPDK Taman Rahayu. Persoalan masalah yang mereka hadapi saat ini karena pandemi COVID-19, karena krisis yang terjadi saat ini Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, keuangan, dalam apapun aspek pekerjaan usaha mereka, Tuhan tolong mereka. Tambahkan iman agar mereka tetap percaya lebih sungguh lagi kepada Tuhan, untuk boleh mengalami lagi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan menopang kami terus. Engkau akan menolong kami terus. Engkau akan mampukan kami melewati hari lepas hari. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa biar jemaat Tuhan boleh sehat-sehat saja. Baik keadaan mereka. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Percaya Engkau sudah bereskan setiap persoalan masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya akan berdoa minta berkat kepada Tuhan buat saudara sekalian. Angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, persekutuan dengan Allah Roh Kudus
Ketritunggalan Allah tinggal menyertai, menolong, memampukan kehidupan kita hari lepas hari, mulai sore hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pesan saya sebagai gembala jemaat, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, tetap jaga imunmu, terlebih lagi imanmu. Ya. Jangan sepelekan kondisi saat ini. Tetap jaga kondisi saudara baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati.